Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi dengan video tutorial menyiapkan metan atau media tanam untuk menanam tanaman di rumah. Apa saja bahan yang dibutuhkan? Yang pertama adalah kerikil untuk dasar. Kerikil. Ini kerikilnya untuk bagian bawahnya pot. Tujuannya supaya air yang kita siramkan itu tidak menggenang di tanah yang menyebabkan tanah cepat mengeras. Selain kerikil bisa juga digunakan arang, batu koral, atau gabus styrofoam. Yang kedua ini pasir. Pasir Malang atau pasir yang ada di Tarakan. Pasir di mana tempat teman-teman berada bisa. Pasir apa aja. Pasir. Kalau pasirnya warna hitam juga bagus. Terus ini tanah bakaran atau tanah pupuk kompos atau pupuk kandang boleh. Tapi yang sudah difermentasi ya. Jadi yang sudah dibiarkan beberapa waktu gitu. Jangan gunakan pupuk kandang yang langsung dari kotoran hewan. Kemudian ini sekam atau kulit padi. Kalau di Jawa, kalau di Jawa ini banyak ya. Kalau di Tarakan ini mahal, satu sak kecil 20.000. Satu karung 75. Satu karung ya, kalau beli satu karung 75. Kalau satu sak kecil untuk saknya beras 5 kilo itu 20.000. Karena harus mendatangkan dari Malino atau Tanjung Selor katanya. Terus yang terakhir ini kokofit atau dia itu apa itu sabutnya bagian dalamnya kelapa. Tapi dia sudah digiling atau dihaluskan. Cak mana 175. Kita lihatkan harganya. Satu sak itu harganya 175. Nah segini ya, satu saknya beras atau tepung segitu itu harganya 175. Oke, sekarang kita campurkan sampai dia merata. Ya, sekarang proses pengadukan. Sini Dek, bantuin Dek. Turun. Orang batangannya kotor kok. Ayo. Ayo. Tinggal nombak ditinggal tak. Dicampur sampai merata. Hari ini kita lagi mau merapikan tanaman di belakang rumah sama di samping. Jadi membutuhkan media tanam. Bagusnya kalau tanaman yang kita punya seperti ini itu secara kontinu minimal 2 bulan sekali itu tanahnya kita ambilin terus diganti dengan media tanam baru supaya dia tetap mendapatkan nutrisinya gitu. Adek ngapain? Itu Adek bantuin Mbak. Sambil menunggu menyiapkan media tanam, saya mau tunjukkan ini ada baby Kamboja. Bibit Kamboja yang bersayap itu kalau dia sudah tumbuh jadinya kayak gini nih. Ini baru dia jadi baby, bukan baby shark. Tapi baby Kamboja. Ini ukurannya masih sekitar 2-3 cm. Oh, udah tumbuh kayak gini. Nah, ini juga banyak nih baby Kamboja. Tuh, lucu.
Nah, ini yang tingginya udah sekitar 7 sampai 10 cm. Ini sekitar 1 bulanan itu segini. Iya. Ini sudah tercampur. Ini ada tangannya anak kecil ikut-ikut. Ceketok nambah. Enggak. Sudah tercampur, jadi sekamnya itu dia memberikan rongga udara di dalam tanah supaya tanahnya itu tidak keras. Tong tong tong. Bau apa tadi adik bilang? Kucing. Ini sarang burung. Itu ada nya sarang burung walet. Ih, jorok. Berarti Potnya. Ini, Dek. Iya, nggak bisa gitu. Adik siapkan potnya, Dek. Ayo, sini. Ambil kunci mobilnya Mama, Dek. Ada potnya Mama kecil-kecil itu. Ambil kunci mobil Mama. Kamu abot itu, Mbak. Hah? Isi dengan kerikil dulu. Sudah di situ aja. Segini ya, kira-kira tingginya 1 cm aja. Ya Allah. bukan sero. Apa itu ya? Nih lihat kalau Sero itu tanah sudah terkena air hujan, sudah kena panas, kena apa-apa, jadi mengeras. Nah, akibatnya tanamannya pun tidak bisa tumbuh dengan subur karena dia kehilangan nutrisi. Jadi yang paling utama adalah nutrisi dari tanaman itu. Ini ada iklan. Nutrisi dari tanaman itu harus tetap terjaga. Sama seperti kita manusia. Kalau kita dikasih makan yang penting kenyang, maka tubuh kita pun tidak akan bisa sehat. Gitu ya, guys. Iklan. Iklan. Kita lanjutkan untuk menyiapkan Nanti Mama. media tanam ini di pot kecil ini. Ini dibantu sama anak-anak. Itu akan Jadi diisi sampai penuh. Nanti kita mau isi dengan kamboja yang sudah tumbuh. Potnya gini ya. Oh, dibantu ini. Tapi gitu-gitu sih. Dikit lagi. Oke. Burung loro. Oke, ini lagi diisi. ini adalah pemain kedua. Langsung mana? Tadi ada dikit-dikit ya. Gini ya. Kasih tambah lagi. Kamu sih anu. Ya. Kerikil dulu. Oke, sudah. Oke. Ini loh, Dek. Nih, Ya, langsung semua. ya. Ayo diisi dulu kerikilnya. Bagian bawah, nggak usah semua ya, itu separuhnya aja. Berat. Lah, Lah, bagaimana? terus sudah diisi kerikil, tapi karena lubangnya gede-gede, ya bolong ke bawah. Bolong. Itu baru kita masukkan media tanamnya sampai segini. Nanti baru kita masukkan tanamannya. Ini sudah siap untuk ditanami dengan tanaman sesuai dengan yang kita inginkan, gitu ya. Ini bisa diperbanyak secara vegetatif. Jadi dipotong umbinya. Pisaunya kecilian. Putus pisaunya. Ini daunnya terbakar ya, jadi harusnya kalau tanaman seperti ini tuh tidak mau dia terkena sinar matahari langsung, jadinya terbakar begini. Harus di tempat yang teduh atau terlindung. Dipotong. Ini taruh di sini. Bisa segini ya, Nek? Nah, ini bisa nih. Nah, yang penting pada bagian yang kita mau tanam itu ada akarnya. Ini bisa. Jadi itu bisa dipisah sesuai dengan jumlah daunnya, pangkal daunnya. Ya, tapi ada akarnya. Iya, yang penting ada akarnya. Dibagi 2 lagi bisa itu. Gimana ini? Tapi kuat. Yang satu ditinggal yang ada daun muda, satunya ini yang 2 ini. Iya. Nah. Ini Adik potong, Dek. Ambil gunting di situ, Dek.
Ini baik. Gunting nggak kuat. Ini kan Ini kan bisa. Ini nanti. Jadi separuh nih. Guntingnya tapi bunga. iki kan daunnya. Kan daunnya gak apa-apa. kok. Ya nggak apa-apa kan akarnya. pangkalnya. Jadi kok tetep iki telu iki. Heeh. Ambil guntingnya bunga di dalam. Yang gunting kecil. Iki kan akare. Anak lah, ya kare tumbuh ke si anak nih. Mm-mm. Yang kecil. Ini supaya nanti dia tumbuh daun baru. Nah ini aja yang nanti kita Ya. tanam atau kita biakkan kembali. Nanti di sini akan muncul batang baru Tuh aja Mbak. dan daun baru gitu. Oke. 3 ya. Ini kok jadi Ini ada daun baru, jadi ini yang kita sisakan, kita biarkan. Yang 3 daun yang terbakar ini kita potong. Nah, jadi pada awalnya karena dia belum bisa melakukan fotosintesis dengan baik, maka dia harus diletakkan di tempat yang teduh dulu. Nggak usah dikenakan sinar matahari sampai akarnya bisa menancap dengan sempurna di tanah dan dia bisa tumbuh dengan baik. Baru kita letakkan dia di tempat yang agak terbuka. Gitu. Ini daun muda. Oke. Ya, ini jadi kita tanam dia di sini sampai dia penuh nanti ya. Mbak, tidak kemana sih? Coba iki potong mana? Ini buat Dia apa? penuh, Dari kata nih. tumpah-tumpah. 3. Oke, segini sudah cukup. Terus kita siapkan dia, kita taruh di tempat yang terlindung dulu sampai akarnya itu siap untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Oke. 3. Ini kamboja yang sudah tumbuh sekitar 10 cm ini kita pisahkan, kita taruh di media tanam baru. Nah, nanti kita biarkan ini di tempat yang teduh dulu sampai sekitar semingguan, seminggu atau 2 minggu. Kalau dia sudah mulai terlihat bagian ujungnya itu sudah mulai ada pucuk baru, berarti dia sudah adaptasi di akarnya. Baru kita bisa letakkan di tempat yang terbuka. Oke. 3. Ini lengkuas. Jadi perkembangbiakan vegetatifnya dengan akar rimpang atau rizoma. Kita potong aja begini. Ini kita ambil. Jadi ini batang yang tumbuhnya di bawah tanah, disebut dengan rizoma. Nah, kita tinggal masukkan sini. Oke, selesai. Jangan lupa untuk menyiram tanaman-tanaman yang baru dipindahkan media tanamnya. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting lembab dan tanahnya nggak kering. Terus tetap letakkan di tempat yang terlindung. Oke, sudah mantap. Ini di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini tanamannya terlihat seperti agak layu. Jangan takut karena memang dia membutuhkan waktu untuk adaptasi. Karena ini kan stek batang. Jadi batangnya itu kan belum ada akarnya. Jadi selama dia proses adaptasi, maka tanaman itu akan terlihat layu. Jadi nggak masalah. Mungkin sekitar semingguan. Habis itu kalau dia sudah terlihat segar, berarti di bagian pangkal batang yang kita tancapkan ke tanah itu sudah muncul akar baru gitu. Oke, teman-teman semuanya pecinta tanaman, segitu aja untuk video kali ini dengan judul media tanam.
Nanti di video yang lain saya akan berikan video mungkin tentang perkembangbiakan atau tentang bagaimana cara merawat supaya tanaman itu bisa terus tumbuh subur, dan untuk tanaman berbunga itu dia bisa menghasilkan bunga yang banyak. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ditunggu komentarnya, masukannya, dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.